Selamat datang di Lilips Entertainment. Terima kasih sudah mampir. Jika Anda menikmati konten yang kami sajikan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Dukungan Anda sangat berarti dan memotivasi kami untuk terus menghadirkan konten berkualitas. Terima kasih atas dukungan Anda dan selamat menonton. Hahaha. Kamu berhasil juga ternyata. Jadi, apa aku lulus? Ya, kamu lulus. Hah? Apinya kok tiba-tiba padam sendiri? Ya, itulah salah satu kekuatanku. Aku bisa memadamkan api dalam sekejap sesukaku, asalkan api itu berasal dariku. Apa kamu juga bisa mengembalikannya lagi? Tentu bisa. Luar biasa sekali. Ayo sekarang kita pindah tempat untuk membicarakan hal penting sesuai bahasan awal tadi. Baik, ayo. Baiklah, sekarang dengarkan. Langsung saja ke intinya. Aku akan memberitahumu tentang God's Cube sesuai dengan semua apa yang ku ketahui saja. Tidak lebih dan tidak kurang. Mengerti? Mengerti. Dahulu sekali, sebelum adanya manusia, bumi adalah satu padu antara darat, laut, dan langit. Bumi ini dihuni oleh makhluk-makhluk yang bisa dikatakan abnormal. Kelakuannya di luar nalar pokoknya. Brutal sekali, membayangkannya saja membuatku takut. Benarkah? Kamu, naga, takut? Hei, saat aku memperlakukanmu tadi, hingga membakar hutan, di mana-mana itu saja, masih tidak ada apa-apanya dibandingkan perlakuan makhluk-makhluk dahulu itu. Bisa dibilang masih lembut levelku tadi. Lembut? Kamu bilang tadi lembut. Dasar gila kamu. Nah, jika kamu bilang aku gila, maka makhluk-makhluk dahulu itu berarti kelakuannya jauh di atas sekali lebih gila dari diriku ini yang gila, kan? Tolong lanjutkan lagi ceritanya. Akhirnya Tuhan mengutus makhluk lain untuk ditugaskan agar menyuruh mereka bersikap normal dan berperilaku baik kepada sesama ras maupun beda ras. Sekaligus tidak membeda-bedakan dan menjelek-jelekkan satu sama lainnya. Semua sama. Terus, apa reaksi mereka? Mereka langsung membantai utusan Tuhan itu di tempat seketika tanpa sepatah kata pun. Ada apa dengan ekspresimu? Baikkan saja. Lanjutkan saja ceritanya. Kemudian, Tuhan mengutus makhluk lain lagi. Tapi berbeda dengan sebelumnya. Dan ini menjadi awal mulanya. Benda bernama God's Cube. Itu ada. Teruskan. Makhluk utusan itu diberi kelebihan lebih tinggi dari semua makhluk yang ada di muka bumi saat itu. Dan yang terjadi setelah itu adalah makhluk-makhluk yang sebelumnya abnormal, brutal, dan berperilaku di luar nalar itu tiba-tiba ditundukkan oleh makhluk utusan itu. Berubah sikapnya menjadi kebalikannya, normal dan berperilaku baik kepada sesama ras maupun beda ras, saling memuji dan tidak lagi menjelekkan satu sama lainnya. Akhirnya semua terlihat sama.
Semuanya pun hidup rukun, aman, tentram, dan damai sekali. Teruskan. Waktu terus berjalan sampai puluhan juta tahun hingga turun-temurun ke anak cucu mereka. Hingga kemudian suatu hari utusan Tuhan itu berpesan kepada mereka bahwa hidupnya tidak lama lagi. Sebelum tiada, utusan Tuhan itu menciptakan sebuah benda padat berbentuk kubus berwarna hitam dan dinamakan God's Cube. Awalnya benda itu diciptakan bertujuan agar bisa membantu kegiatan-kegiatan mereka yang sulit sekali jika ditopang bersama sebagai pengganti makhluk utusan itu saat tidak ada. Bukan untuk kegiatan-kegiatan hal sepele seperti kesenangan pribadi. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Suatu hari, terjadi pertengkaran kecil hingga berujung mempermasalahkan benda bernama God's Cube itu. Waktu pun terulang kembali, bahkan lebih parah dari leluhur mereka. Mereka memperebutkan God's Cube demi kepentingan pribadi mereka masing-masing. Saling sikut sana-sini, bahkan orang-orang terdekat sekalipun kena sikut juga. Keluarga, kerabat, teman, pasangan, orang tua, hingga anak-anak. Terus apa yang dilakukan Tuhan saat melihat kejadian itu? Apa mengutus makhluk lain baru lagi kah? Tidak. Lalu? Tuhan melenyapkan mereka semuanya hingga tak tersisa satupun, kecuali makhluk-makhluk yang masih berpegang teguh pada perilaku-perilaku baik yang kusebutkan sebelumnya tadi. Dan hanya segelintir saja dari sekian banyaknya dari mereka yang bertahan. Terus, apa yang dilakukan selanjutnya oleh mereka yang hanya segelintir saja itu? Mereka mengasingkan diri masing-masing karena malu kepada Tuhan. Akhirnya bumi terasa sepi, hampa, dan kosong. Oke, lanjut. Terlepas dari semuanya itu, Tuhan membiarkan God's Cube tetap ada berada di bumi. Kemudian, Tuhan menciptakan manusia. Cerita ini agak klise sebenarnya. Beberapa ribu tahun kemudian, salah satu manusia menemukan God's Cube dan terjadilah pertikaian kembali seperti sebelumnya. Terus? Tuhan tidak melenyapkan mereka begitu saja, karena Tuhan tahu manusia diciptakan berbeda dan unik dari makhluk sebelumnya. Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka. Dan tahukah kamu bahwa manusia itu memiliki satu sifat tersembunyi, yaitu manusia baik sewaktu-waktu bisa menjadi manusia jahat. Sebaliknya, manusia jahat sewaktu-waktu bisa menjadi manusia baik. Unik sekali kan manusia? Hahaha. Aits, kenapa kamu diam saja? Kamu tidak menyangkalnya. Diamlah, lanjutkan saja ceritanya. Hahaha, dasar manusia. Kadang juga manusia itu lucu juga. Tidak sia-sia aku hidup lama. Selama ini hiburanku hanya manusia saja. Hahaha, lucu sekali. Oke, lanjut. Manusia yang baik dan manusia yang jahat selalu bertikai. Awal hingga akhir. Alhasil, cepat atau lambat, manusia baiklah yang menang di akhir. Di akhir cerita, manusia baik memutuskan mengasingkan dan membuang God's Cube. Di tempat semua makhluk tidak ada yang mengetahuinya, karena tahu itu adalah sumber permasalahan selama bertahun-tahun. God's Cube pun hanya menjadi kisah legenda di antara para manusia hingga turun-temurun. Kemudian, Tuhan mengutus satu manusia untuk menjaga God's Cube hingga saat ini. Detik ini tamat. Bagaimana? Sudah paham? Ya. Hahaha, lucu sekali kamu. Hei manusia, jadilah temanku. Tiba-tiba saja, ada apa? Kamu manusia yang menarik sekali. Selain itu juga kamu lucu. Hahaha. Terserah, lakukan sesukamu. Oke, kalau begitu, perkenalkan namaku adalah Cakara.
Namamu? Syam. Baiklah, Syam. Kita resmi menjadi teman. Jika kamu butuh bantuanku, panggil saja namaku dimanapun kamu berada. Aku pasti akan datang. Benarkah? Benar. Oke, terima kasih. Tapi tidak untuk saat ini. Hahaha, sepertinya kamu masih tidak percaya, Syam. Jika sewaktu-waktu kamu dalam masalah, coba panggil aku saja. Tidak ada salahnya mencoba, kan? Baiklah, aku akan mengingatnya, Cakara. Bagus. Sekarang mari ikut aku. Aku akan membawamu ke tempat baru. Tiba-tiba saja, kemana? Tempat baru apa?